semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak ibu tetap dalam keadaan sehat. Dan ibu ingatkan kembali kepada anak-anak ibu semuanya dari kelas 3A sampai kelas 3E, tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Nah, di video pembelajaran kali ini ibu akan mengajarkan tema 3 yaitu benda di sekitarku dengan subtema 2 wujud benda. Di video pembelajaran kali ini kita membahas dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 3. Oke anak ibu semuanya. Nah, di subtema 1 anak-anak ibu sudah belajar tentang benda. Benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, manusia tidak bisa lepas dari benda yang ada di sekitar kita. Karena benda itu dapat mempermudah pekerjaan ataupun aktivitas kita sehari-hari. Nah, benda itu ada yang terbentuk dari alam, ada juga yang dibuat oleh manusia. Nah, kita lihat contoh benda yang terbentuk dari alam. Yang pertama ada batu, ada air, ada pasir. Itu adalah contoh yang benda yang terbentuk secara alami. Nah, benda yang dibuat oleh manusia itu banyak sekali. Salah satu contohnya itu adalah ada mobil, ada kursi, ada rumah, ada gunting, ada kertas, dan masih banyak lagi yang dibuat oleh manusia. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, benda itu dapat dikelompokkan menjadi 3 wujud. Kita lihat satu persatu. Wujud benda terbagi 3. Yang pertama adalah benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Kita lihat satu persatu. Apa sih contoh daripada benda padat ini? Contoh daripada benda padat ada tas, ada buku, ada pensil, ada papan tulis, ada baju. Itu adalah contoh benda padat. Nah, kita lihat contoh benda cair. Contoh benda cair ada minyak, ada air, ada kecap, ada sirup, ada saus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah benda gas. Contoh benda gas adalah gas hidrogen dalam balon. Yang kedua ada angin. Dan ada juga asap. Ada juga oksigen. Itu adalah contoh benda gas. Nah, semua dari contoh-contoh benda padat, benda cair, dan benda gas ini dapat kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat, benda juga memiliki ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri daripada benda itu? Yang pertama, benda memiliki massa. Benda juga memiliki ruang atau volume. Kita lihat satu persatu. Massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Contohnya, kalau kita bandingkan, kalau kita bedakan antara bola kasti dengan bola sepak bola. Nah, kalau kita bandingkan di antara yang kedua itu, massa yang paling besar itu adalah bola atau sepak bola. Nah, dari ukurannya juga sudah berbeda dan bahan pembuatnya juga berbeda. Atau contoh yang kedua, ini adalah masker yang kita pakai. Kedua masker ini bahan pembuatnya juga berbeda. Jadi kalau kita timbang contohnya, mana yang paling besar massanya? Tentu masker yang berwarna merah putih. Karena bahan pembuatnya lebih banyak daripada masker yang berwarna. Terus selanjutnya, benda juga memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki ruang atau volume.
Volume itu adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Nah, contohnya ini adalah botol minum berwarna hijau. Ini adalah botol minum berwarna kuning. Sama-sama tempat minum. Nah, kalau kita isi air di kedua tempat minum ini, manakah volumenya yang paling besar atau yang paling banyak? Tentunya yang paling banyak itu adalah botol minum yang berwarna hijau. Nah, itu adalah yang Ibu jelaskan tadi adalah ciri-ciri daripada benda. Sekarang kita lihat lagi benda padat yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu wujud daripada benda itu adalah tadi benda padat. Banyak sekali contohnya. Bisa berupa batu, pensil, kursi, meja, papan tulis. Nah, itu adalah salah satu atau contoh-contoh daripada benda padat. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Mari kita lihat jawabannya. Kita lihat dulu sifat-sifat daripada benda padat. Sifat daripada benda padat itu yang pertama, bentuk tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Nah, contohnya ini adalah sebuah wadah atau sebuah gelas. Nah, ini adalah kelereng. Kelereng ini bentuknya bulat. Nah, semua kelereng ini akan Ibu masukkan ke dalam tempat ini atau ke dalam wadah ini. Apakah kelereng ini mengikuti bentuk wadahnya? Tidak, tetap. Atau ini adalah kertas, Ibu masukkan ke dalam wadah ini. Apakah kertas ini mengikuti bentuk wadahnya? Tidak. Jadi bentuknya tetap atau bentuk tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Nah, sifat yang kedua adalah bentuk benda padat dapat berubah. Nah, contohnya apabila piring kaca kita pecahkan, maka bentuknya itu nanti akan berubah, tidak lagi utuh. Atau contoh yang kedua adalah ini adalah sebuah kertas. Kertas ini masih utuh, berbentuk persegi. Nah, sekarang kertas ini akan Ibu robek sampai beberapa sobekan. Maka apa yang terjadi? Kertas ini nanti akan berubah menjadi beberapa lembar. Jadi dia berubah bentuk. Nah, itu dia adalah sifat-sifat benda padat. Oke, selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita selalu berhubungan dengan orang lain. Baik itu berhubungan dengan teman satu kelas kita atau satu sekolah kita, maupun berhubungan dengan tetangga kita. Tentunya dalam kita berhubungan dengan orang lain, kita harus selalu menerapkan sikap tolong-menolong. Sikap tolong-menolong itu adalah perbuatan terpuji. Nah, contoh salah satu, pada saat kamu sedang bermain bersama teman kamu, kita lihat contohnya si Udin dan si Edo bersama teman-temannya sedang bermain sepak bola. Pada saat bermain, si Edo terjatuh dan kakinya langsung sakit. Apa yang harus kamu lakukan terhadap teman kamu si Edo? Tentunya kamu langsung segera menolong si Edo dan segera membawa ke UKS. Nah, apa itu UKS? Yaitu unit kesehatan sekolah. Itu adalah pertolongan pertama. Nah, jadi kita harus bisa menerapkan sikap tolong-menolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau contoh kecilnya, apabila ada teman kamu yang sedang kesusahan, tentunya kamu harus menolongnya. Nah, sikap tolong-menolong itu merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Masih ingat apa itu bunyi sila kedua Pancasila? Yaitu kemanusiaan yang adil dan
beradab. Itu bunyi sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai. Itu artinya sikap tolong menolong. Nah, kita lihat sikap saling menolong itu juga banyak sekali manfaatnya. Apa manfaatnya bagi kita? Yang pertama, meningkatkan kerukunan. Dan yang kedua, meringankan beban orang lain. Dan selanjutnya, membina persatuan dan kesatuan. Jadi kita harus menerapkan sikap tolong menolong dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, baik itu di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang kita akan belajar tentang gerakan kaki kuat dan lemah. Gerakan kaki kuat dan lemah pada tarian bisa diiringi dengan sebuah lagu. Maka tarian itu kalau sudah diiringi dengan sebuah lagu, maka tarian itu akan nampak lebih indah. Oke, nah sekarang kita lihat dulu di sini ada sebuah lagu tentang barisan musik. Nanti bisa kamu lihat di logika kamu. Nah, lagu barisan musik ini diciptakan oleh Ate Mahmud. Coba kita nyanyikan sedikit dari lagu barisan musik. Nah, boleh diikuti di rumah ya. 1, 2, 3. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan gendang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Bum cas, bum cas, bum bum bum, bum cas cas, bum cas cas, bum 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 bum, trek trek bum bum bum, trek bum cas, bum bum bum. Itu adalah lagu, contoh lagu barisan musik. Nanti bisa anak-anak ibu nyanyikan di rumah sambil belajar. Nah, dari lagu kita tadi itu adalah mengakhiri dari video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak ibu semua dapat memahami apa yang sudah kamu dengarkan atau apa yang sudah ibu sampaikan di pembelajaran kali ini. Nah, tetap jaga kesehatan anak-anak ibu semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.